Halo, kembali lagi bertemu bersama saya Rizwandi Syanipar. Di suasana awal tahun baru ini, mungkin di antara teman-teman sekalian sudah mempunyai rencana untuk mengubah pola bisnis usaha yang Anda minati saat ini dengan cara mendirikan perusahaan, dan atau barangkali sudah terkonsep bersama teman Anda ingin merealisasikannya. Akan tetapi terhalang dengan namanya modal. Hal tersebut jangan membuat Anda sekalian menjadi khawatir dengan modal yang akan dipergunakan buat operasional perusahaan, seperti modal kerja dan untuk membeli aset. Aset tersebut contohnya membeli mesin untuk aktivitas produksi dan atau aset lainnya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk mendirikan perusahaan jenisnya apa yang akan Anda dirikan nanti, saya merekomendasikan jenis-jenis untuk menonton video saya ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin akan memulai suatu usaha, rencana boleh-boleh saja Anda miliki. Dan sebagus apapun rencana Anda atau teman-teman Anda untuk mendirikan suatu perusahaan, haruslah dibarengi dengan bagaimana cara mendapatkan sumber pendanaannya. Setidaknya Anda atau bersama teman Anda memang harus memikirkan dari mana akan mendapatkannya dan seperti apa pengelolaannya nanti terhadap dana tersebut. Dalam hal ini, catatan yang penting dari suatu kesuksesan perusahaan yang akan Anda bangun, itu semuanya tergantung kemampuan Anda dan bersama teman pengurus Anda untuk mendapatkan modal usaha untuk mengembangkan bisnis yang Anda geluti saat itu. Dan perlu Anda ketahui bersama teman pengurus Anda bahwa terkait mengenai sumber pendanaan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas terbagi atas 3, yaitu yang pertama modal dasar. Modal dasar ini merupakan modal perusahaan yang bisa menilai seberapa besar perusahaan tersebut. Kemudian adanya modal dasar ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kelasnya, apakah termasuk kelas besar, menengah, atau perusahaan PT kelas kecil. Yang kedua, modal yang ditempatkan. Modal ini mengacu pada kesanggupan para pemilik terkait jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan. Menurut pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menerangkan bahwa jumlah minimal modal yang ditempatkan adalah sebesar 25% dari modal perusahaan. Yang ketiga, modal yang disetorkan. Modal yang disetorkan ini menjadi jenis sumber dana PT yang paling dianggap nyata karena menunjukkan jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham. Tentang besar kecilnya sama dengan modal yang ditempatkan oleh pemegang saham. Nah, terkait mengenai untuk merealisasikan impian rencana Anda terwujud nantinya dan perusahaan yang Anda dirikan berkelas besar, di kesempatan inilah saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan modal untuk perusahaan rintisan. Untuk itu, saya menyarankan Anda bekerja sama dengan channel ini dengan hanya mengklik like dan subscribe-nya yang berada di sebelah kanan bawah Anda. Dan bila channel ini bermanfaat menurut Anda, jangan lupa juga sertakan mengklik gambar loncengnya guna mendapatkan video-video dari saya selanjutnya. Sobat, sebuah ide menjadi suatu bisnis untuk tujuan menghasilkan pendapatan dan keuntungan nantinya haruslah membutuhkan modal company funding atau pendanaan perusahaan, dan dapat juga disebut pembiayaan perusahaan
adalah suntikan uang dari beberapa penyandang dana kepada perusahaan. Secara umum, bila Anda melihat perusahaan rintisan lainnya, strategi sumber pendanaan tersebut diperoleh dari beberapa hal. Antara lain, yang pertama, memanfaatkan tabungan Anda sendiri atau tabungan teman Anda, dan juga bisa tabungan di lingkaran keluarga Anda. Ini merupakan cara yang efektif untuk dana awal beroperasinya perusahaan. Namun pemanfaatan tabungan tersebut haruslah setelah alternatif 3 komponen tersebut dapat direalisasikan, maka dengan demikian dapatlah Anda salah satu disebut sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham di perusahaan yang Anda akan bangun. Nah, mengenai uang di dalam tabungan, contohnya mungkin bersumber dari bisnis usaha yang Anda geluti saat ini mempunyai pendapatan atau keuntungan yang sangat besar, dan kemudian rezeki dari usaha lainnya seperti uang pesangon atau dana vakum uang keluarga Anda. Yang kedua, sumber dana lainnya adalah utang, seperti melakukan pinjaman uang dari bank dengan menjaminkan sesuatu yang berharga. Contohnya sertifikat tanah dan atau surat kendaraan. Lembaga perbankan dapat membantu memberikan sumber dana tersebut untuk menyuntik perusahaan Anda, asalkan perusahaan memiliki rencana bisnis yang matang dan solid. Dan pinjaman yang akan dilakukan ini bisa atas nama sendiri dan juga bisa atas nama perusahaan. Pinjaman dari bank tentunya dikenakan bunga dan harus dibayar sesuai jangka waktu yang sudah disepakati. Nah, seiring waktu berjalan, aktivitas perusahaan yang Anda dirikan berjalan lancar, ada lagi sumber dana yang akan Anda dapatkan. Namanya venture capital atau pemodal usaha. Sumber dana ini datang dari para profesional yang jeli mencari perusahaan dengan prospek bagus berdasarkan hasil pantauannya terkait kemajuan suatu perusahaan. Dengan cara tersebut, mereka ini biasanya mau berinvestasi dengan perusahaan yang baru merintis. Jadi intinya sebagaimana yang saya jelaskan tadi adalah bahwa sumber pendanaan perusahaan bersumber dari mana perusahaan mendapatkan dana untuk beroperasinya perusahaan dengan berbagai aktivitas di dalamnya. Akhir kata dari saya, semoga Anda bersama teman pengurus yang Anda tunjuk dapat bekerja sama dengan baik dan dapat menjalankan sesuai rencana kalian. Dan jangan lupa bagi Anda yang berkunjung di channel ini agar mengklik like dan subscribe-nya. Terima kasih dan tunggu video dari saya selanjutnya. Salam. Mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.